Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi kami kemarin ke rumah makan Ibu Dede Garut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Salma Fitriani dan teman-teman saya ada Debbie Dentia Anugrah, Salma Fakhira Gusmi, dan Ruspi Nurulita Daniyawati. Langsung saja, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil observasi kami. Pertama, yang akan dijelaskan oleh Salma Fakhira Gusmi. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil dari rumah makan tersebut. Rumah makan Ibu Dede terletak di Jalan Raya Samarang, tepatnya di Hampor, depan perumahan Gria Intan Asri. Nama pendirinya atau pemiliknya adalah Ibu Dede dan Bapak Ujang, dan rumah makan ini sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Ciri khas dari rumah makan ini yaitu memiliki menu andalan seperti ikan dan sop kaki. Tidak lupa sambal andalannya yang banyak diincar oleh para pengunjung yaitu sambal goang. Makanya tak jarang orang sekitar daerah Garut dan luar Garut berdatangan ke tempat ini dengan menu khasnya. Di tempat ini menggunakan konsep seperti di pesta pernikahan atau biasa disebut prasmanan, serta tempat yang nyaman dan bersih, tidak lupa lalapan yang komplit. Rumah makan ini memiliki tenaga kerja sebanyak 11 orang dan buka dari pukul 9 sampai 9 malam. Nah, lanjut kedua, di sini ada makanan yang tersedia di rumah makan Ibu Dede, di antaranya sop kaki sapi, telur ikan, sambal goang, sayur, tumis, ayam goreng, ayam bakar, ayam kampung, dan lain-lain. Dan ada pula menu minumannya yang tersedia di antaranya ada jus sirsak, jus jeruk, jus mangga, jus tomat mix jeruk, serta minuman yang berkemasan seperti teh botol, teh kotak, dan lain-lain. Nah, di slide selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan di rumah makan ini diantaranya yaitu yang pertama memiliki menu andalan atau ciri khas pada rumah makan Ibu Dede yang rasanya menarik pengunjung. Yang kedua, memiliki konsep yang unik jika mendapatkan orderan pada acara-acara tertentu. Yang ketiga, memiliki tempat yang bersih dan nyaman. Yang keempat, menggunakan bahan-bahan yang bagus dan sehat. Dan yang kelima, selalu memperhatikan selera makan pengunjung dalam menyediakan menu-menu khas. Yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya di antara satu, minimnya aktivitas promosi. Di rumah makan ini tidak melakukan kegiatan promosi yang orang yang berdatangan ke tempat ini hanya dapat mengetahui dari satu orang ke lainnya. Tidak ada kegiatan promosi yang mana mestinya. Yang kedua, jumlah tenaga kerja yang kurang juga merupakan kelemahan pada rumah makan ini karena dengan tenaga kerja yang kurang terkadang kewalahan untuk melayani pembeli. Yang ketiga, kurangnya lahan parkir. Terkadang lahan parkir merupakan masalah yang dihadapi karena ketika tempat penuh lahan parkir sangat susah. Yang keempat, karyawan sering kewalahan menangani pesanan pengunjung yang terjadi karena kurangnya tenaga kerja. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Pertama, masih jarang ada menu yang menjadi andalan di rumah makan Ibu Dede di pasaran atau di tempat makan lain sehingga pangsa pasar masih terbilang lebar. Yang kedua, masyarakat sangat menyukai makanan yang pedas, maka dari itu rumah makan ini menyediakan menu yang membuat rasa pedas. Dan yang ketiga, orang yang berdatangan dari luar kota yang mencoba makanan di sini biasanya akan kembali lagi jika mereka sedang berada di kota Garut. Mereka berpendapat bahwa rasa dari menu makanan di sini sangat khas. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Ini ada beberapa ancaman. Seperti yang pertama, munculnya pesaing yang mulai mengadu untung dengan usaha yang sama. Yang kedua, adanya pesaing yang niru konsep rumah makan ini serta menu yang terdapat di rumah makan ini. Dan yang ketiga, dengan semakin berkembangnya zaman, kebanyakan lebih memilih makanan di tempat seperti kafe dibandingkan rumah makan biasa. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang tabel matriks profil kompetitor. Kelompok kami mengambil 3 perbandingan, yaitu rumah makan Ibu Dede, rumah makan Ibu Lurah, dan rumah makan Abah. Di sini ada faktor strategis, ada harga, produk, promosi, lokasi, SDM, proses, lingkungan fisik, kekuatan keuangan. Dengan mengambil bobot 1,00, untuk harga, produk 1,00, promosi 0,05, lokasi 0,06, SDM 0,05,
proses 0,06, lingkungan fisik 0,06, kekuatan keuangan 0,75 dengan total 3,03. Rumah makan Ibu Dede dengan rating 4 untuk harga, produk 4, promosi 3, lokasi 2, SDM 2, proses 3, lingkungan fisik 3, kekuatan keuangan 3. Dengan bobot skor untuk harga 4, produk 4, promosi 0,15, lokasi 0,12, SDM 0,1, proses 0,18, lingkungan fisik 0,18, kekuatan keuangan 2,25 dengan bobot skor 10,98. Di sini juga ada rumah makan Ibu Lurah dengan rating pada harga 3, produk 3, promosi 2, lokasi 3, SDM 2, proses 2, lingkungan fisik 2, kekuatan keuangan 2 dengan jumlah 19. Bobot skornya harga 3, produk 3, promosi 0,1, lokasi 0,18, SDM 0,1, proses 0,12, lingkungan fisik 0,12, kekuatan keuangan 1,5 dengan jumlah 8,12. Pada rumah makan Abah, rating pada harga 3, produk 4, promosi 3, lokasi 3, SDM 2, proses 2, lingkungan fisik 2, kekuatan keuangan 3 dengan jumlah 22. Dengan bobot skor pada harga 3, produk 4, promosi 0,15, lokasi 0,18, SDM 0,1, proses 0,12, lingkungan fisik 0,12, kekuatan keuangan 2,25. Dengan total 9,925. S20 9,92. Dan dibandingkan dengan pesaing, dapat dilihat bahwa dari tabel total metrik di atas menunjukkan bahwa posisi rumah makan Ibu Dede lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya dilihat dari berbagai faktor-faktor tersebut jika dilihat dari harga dan produknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel IPAS. Faktor-faktor strategis ada kekuatan dan kelemahan. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan. 1. Kekuatan dari rumah makan Ibu Dede, memiliki menu andalan atau ciri khas pada rumah makan Ibu Dede. Yang kedua, memiliki konsep yang unik jika mendapatkan orderan pada acara-acara tertentu. Yang ketiga, memiliki tempat yang bersih dan nyaman. Yang keempat, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan sehat. Yang kelima, selalu memperhatikan selera makan pengunjung dengan menyediakan menu-menu yang khas. Kekuatan pada bobot nomor 1 ada 1,00, nomor 2 0,06, nomor 3 0,07, nomor 4 0,07, nomor 5 0,06 dengan rating nomor 1 4, nomor 2 3, nomor 3 3, nomor 4 4, nomor 5 3. Dan ada jumlah nomor 1 4, nomor 2 0,18, nomor 3 0,21, nomor 4 0,28, nomor 5 0,18, total jumlah 4,85. Pada kelemahan ada minimnya aktivitas promosi rumah makan Ibu Dede, kurangnya tenaga kerja rumah makan Ibu Dede, kurangnya lahan parkir, karyawan sering kewalahan jika mendapatkan orderan take away. Pada nomor 1 dengan bobot 0,07, nomor 2 1,00, nomor 3 0,06, nomor 4 0,07 dengan rating nomor 1 3, nomor 2 3, nomor 3 3, nomor 4 3. Dan ada jumlah pada nomor 1 0,21, nomor 2 3, nomor 3 0,18, nomor 4 0,21. Dan total jumlah 8,42 pada jumlah. Selanjutnya ada tabel EPAS. Faktor-faktor strategisnya ada peluang dan ancaman. 1. Masih jarang ada menu yang menjadikan andalan di rumah makan Ibu Dede di pasaran maupun di tempat makan lainnya, sehingga pangsa pasar lebih terbilang lebar. Yang kedua, kebanyakan masyarakat menyukai makanan pedas, maka dari itu rumah makan Ibu Dede menyediakan menu yang mempunyai rasa pedas. Yang ketiga, orang-orang yang berdatangan dari luar kota akan mencoba makan
di rumah makan Ibu Dede biasanya kembali lagi jika mereka sedang berada di Kota Garut, mereka berpendapat bahwa rasa dari menu makan rumah makan Ibu Dede sangat khas. Bobot pada nomor 1, 1, nomor 2, 0,08, nomor 3, 0,09, dan rating nomor 1, 4, nomor 2, 3, nomor 3, 3. Dan jumlah nomor 1, 4, nomor 2, 0,24, nomor 3, 0,27, dengan total jumlah 4,51. Ancaman, 1, munculnya pesaing yang mulai mengadu untung dengan membuka usaha yang sama. Yang 2, adanya pesaing yang meniru konsep rumah makan ini serta menu yang terdapat di rumah makan ini. 3, dengan semakin berkembangnya zaman, kebanyakan lebih memilih makan di tempat seperti kafe dibandingkan rumah makan biasa. Nomor 1 memiliki bobot 0, ,83. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas matriks SWOT. Dapat dilihat bahwa ada internal dan eksternal. Dalam kekuatan, warung ini memiliki menu andalan atau ciri khas pada rumah makan Ibu Dede yang rasanya menarik pengunjung. Yang kedua, memiliki konsep yang unik jika mendapatkan orderan pada acara-acara tertentu. Yang ketiga, memiliki tempat yang bersih dan nyaman. Yang keempat, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan sehat. Yang kelima, selalu memperhatikan selera makan pengunjung dengan menyediakan menu-menu yang khas. Adapun kelemahannya yaitu minimnya aktivitas promosi di rumah makan ini tidak melakukan kegiatan promosi. Orang yang berdatangan ke rumah makan Ibu Dede hanya mendapatkan mengetahui dari satu orang ke lainnya saja. Tidak ada kegiatan promosi yang dilakukan sebagaimana mestinya. Yang kedua, jumlah tenaga kerja yang kurang juga merupakan kelemahan pada rumah makan Ibu Dede. Dengan kurangnya tenaga kerja, karyawan kewalahan melayani pembeli. Dan yang ketiga, kurangnya lahan parkir. Terkadang lahan parkir merupakan masalah yang dihadapi karena ketika tempat penuh, lahan parkir sangat susah didapatkan. Ada peluang. Yang pertama, masih jarang ada menu yang menjadi andalan di rumah makan Ibu Dede di pasaran maupun di tempat makan lainnya, sehingga pangsa pasar masih terbilang lebar. Yang kedua, masyarakat banyak menyukai makanan pedas, maka dari itu rumah makan Ibu Dede menyediakan menu makanan pedas. Yang ketiga, orang yang berdatangan dari luar kota yang mencoba makanan di rumah makan Ibu Dede biasanya akan kembali lagi jika mereka sedang berada di Kota Garut. Mereka berpendapat bahwa rasa dari menu makanan rumah Ibu Dede sangat khas. Ada SO, mempertahankan bahan baku agar tetap menggunakan bahan yang berkualitas, mengadakan promosi untuk memasarkan tempat, dan tetap mempertahankan selera pengunjung agar tetap memiliki pelanggan tetap. Ada ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing yang mulai mengadu untung dengan membuka usaha yang sama. Yang kedua, adanya pesaing yang meniru konsep rumah makan Ibu Dede serta menu yang ada di rumah makan Ibu Dede. Yang ketiga, dengan semakin berkembangnya zaman, kebanyakan lebih memilih makan di tempat seperti kafe dibandingkan rumah makan biasa. Ada ST, tetap mengikuti perkembangan zaman supaya dapat bersaing dengan pesaing lainnya, menstabilkan harga dengan mempertimbangkan produk yang dibuat. Dapat dilihat di sini ada hasil dari diagram SWOT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tindakan manajerial. Dapat disimpulkan dari tabel matrik dan diagram SWOT di atas, yaitu setelah mendapatkan titik singgung, IFAS,
0,03 dan EVAS 0,46 yang berada pada kuadran 1 yaitu kuadran agresif, maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang bergerak di bidang kuliner ini dengan nama Rumah Makan Ibu Dede berada pada kondisi yang sangat menguntungkan. Maka strategi yang harus ditetapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth-oriented strategi, ataupun dengan rekomendasi strategi progresif. Artinya, organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Kesimpulannya, menurut Kotler, analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats, yaitu cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal. Dan setelah dianalisis menggunakan metode analisis SWOT, Rumah Makan Ibu Dede Garut berada di posisi unggul dibandingkan dengan Rumah Makan Abah. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami. Rumah Makan Ibu Dede Garut merupakan salah satu rumah makan yang terbilang sudah lama ada di Kabupaten Garut, tepatnya di Hampor, depan perumahan Gria Intan Asri Garut, yang menyediakan menu makanan berat dan minuman seperti jus dan lain-lain. Saran dari kelompok kami kepada Rumah Makan Ibu Dede Garut yaitu harus bisa menambahkan mutu pelayanan kepada konsumen supaya konsumen yang datang merasa puas akan kedatangannya ke rumah makan tersebut, dan hal itu menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu usaha. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata, karena kami masih tahap proses belajar. Langsung saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.